Cerita malam ini adalah kiriman dari teman kita yang bernama Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu, makasih banget ya kiriman ceritanya. Jadi Mbak Ayu ini akan menceritakan pengalaman mengerikan yang beliau alami saat tinggal di salah satu rumah susun yang ada di kota Semarang. Kejadiannya di tahun 2008. Saat itu Mbak Ayu, suami dan kedua anaknya memutuskan untuk merantau ke kota Semarang setelah suaminya yang bernama Mas Wawan diterima kerja di sebuah pabrik pengolahan kayu yang ada di sana. Sementara Mbak Ayu sendiri bekerja sebagai ART pulang pergi di salah satu rumah yang letaknya juga tidak terlalu jauh dari area rusun. Sementara Mbak Ayu dan suami kerja, kedua anaknya yang bernama Beni dan Rui akan bersekolah di sekolah SD yang memang berada di belakang area rusun. Jadi gak jauh lah. Beni kelas 4, sementara Rui kelas 1. Karena mereka udah biasa ditinggal kerja, kedua anak itu mandiri banget. Berangkat dan pulang sekolah berdua. Mereka juga bermain dan melakukan hal lain bersama-sama sebelum ibu dan bapaknya pulang kerja. Nah, rumah susun yang ditempati Mbak Ayu ini merupakan sebuah komplek yang terdiri atas 4 bangunan besar yang saling berhadapan. Sedangkan di bagian tengahnya itu adalah lapangan serbaguna. Satu bangunan ini bertingkat 2 dengan masing-masing tingkat 10 pintu. Sebut saja gedung 1, 2, 3, dan 4. Gini nih kira-kira denah bangunannya. Keluarga Mbak Ayu menempati gedung 2, nomor 4 di lantai atas. Posisi gedung 2 ini berhadapan dengan gedung 4 dan berada di antara gedung 1 dan 3. Bagian dalam rusun hanya terdiri dari satu ruangan besar, kamar mandi, dan balkon. Jadi kalau misal penghuninya pengen ada sekat di dalamnya, biasanya mereka akan menggunakan pembatas ruangan atau lemari lah untuk memisahkan ruangan satu dengan yang lain. Kata Mbak Ayu, saat itu sewa rusun sekitar Rp25.000 per bulan. Semua pintu di komplek rusun itu terisi penuh, dan bahkan saking banyaknya peminat, jika ada yang pindah, gak perlu waktu lama untuk diisi lagi sama keluarga baru. Kayak mereka ini pada rebutan buat ngisi rusun itu. Tapi beda kasus dengan unit yang ditempati keluarga Mbak Ayu. Karena menurut Mbak Ayu, unit tempat mereka tinggal itu sempat kosong sekitar 2 bulanan sebelum akhirnya ditempati oleh Mbak Ayu. Alasannya adalah, konon unit itu agak angker. Karena merupakan bekas rumah sepasang suami istri lansia yang meninggal tiba-tiba. Dengan case kayak gitu, tentu saja gosip-gosip mistis bertebaran ya, yang menyebabkan unit ini sempat kosong beberapa saat. Tapi katanya, sebelum keluarga Mbak Ayu, pernah ada satu keluarga kecil juga yang tinggal di situ. Cuma mereka nggak lama, mungkin hanya sekitar 1 bulanan saja. Dan alasannya ya itu tadi, unit ini ada penunggunya. Wah, jujur awal-awal Mbak Ayu tahu histori unit ini, beliau sekeluarga agak ragu untuk menempatinya. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya mereka mantap memberanikan diri untuk tinggal di unit itu. Awal-awal masuk seperti biasa, mereka mengadakan pengajian atau selamatan saat baru menempatinya. Karena selain menjadi media silaturahmi dan perkenalan sebagai penghuni baru, hal ini juga dimaksudkan agar semua dilindungi dan dijauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan awal-awal mereka tinggal di situ ya, alhamdulillahnya aman-aman aja. Gak ada yang aneh, gak ada yang nyeremin juga. Apalagi komplek rusun itu selalu ramai dan berada di tengah kota Semarang. Tapi lama-kelamaan keluarga Mbak Ayu ini mulai merasakan adanya keanehan di unit mereka. Sepertinya gosip yang beredar tentang unit mereka ini benar. Kejadian pertama dialami oleh Mbak Ayu sendiri. Waktu itu dia pulang kerja. Gak seperti hari-hari biasa di mana dia pulang kerja paling sore jam 5, hari itu beda. Dia pulang jam 11 malam.
Karena kebetulan majikan Mbak Ayu ini ada keperluan sampai malam, sehingga dia pun harus lembur. Dan karena jarak rumah majikan Mbak Ayu dan komplek rusun ini nggak jauh, seperti biasa Mbak Ayu pulang jalan kaki. Kota Semarang di jam 11 malam nyatanya masih ramai. Dan itu bikin Mbak Ayu nggak takut walaupun jalan sendirian. Waktu itu Mbak Ayu jalan di trotoar yang emang berada di belakang area rusun. Di pinggir-pinggir trotoar ada banyak pohon-pohon besar yang membuat suasananya rimbun. Mungkin kalau siang sejuk dan nyaman banget ya, apalagi Semarang panas. Tapi kalau malam, jujur area sana itu cukup serem. Selain serem ada makhluk halus, serem juga misalnya tiba-tiba ada orang jahil. Soalnya di sepanjang jalan itu sepi banget. Cuma ada trotoar dan pohon-pohon aja. Dan itu cukup panjang. Tapi mau nggak mau, Mbak Ayu ini emang harus lewat sana. Karena ya itu doang jalan satu-satunya menuju pintu masuk rusun kalau dari arah jalan besar. Jadi walaupun agak ragu, Mbak Ayu beraniin lewat jalan sana. Posisi trotoar ini bener-bener di belakang rusun ya. Hanya saja di antara rusun dan trotoar itu lumayan jauh karena ada kebun kosong. Pelan-pelan Mbak Ayu mulai jalan. Nah, pas Mbak Ayu ini sampai di tengah-tengah trotoar, samar-samar dia melihat kayak ada perempuan lagi duduk menunduk di pinggir trotoar. Sosok perempuan ini rambutnya panjang dan pakai baju terusan warna merah. Duduk gitu sendirian. Melihat itu, Mbak Ayu kaget, bercampur takut. Karena siapa perempuan ini? Duduk sendirian malam-malam di tengah jalan. Dia manusia apa bukan? Pikir Mbak Ayu. Dan walaupun takut, lagi-lagi karena ini satu-satunya jalan, pelan-pelan Mbak Ayu ini tetap jalan ke depan, di mana secara nggak langsung dia juga mendekati sosok itu. Nah, di sini, semakin Mbak Ayu mendekati sosok itu, samar-samar dia mulai mencium aroma yang aneh gitu. Dibilang wangi, enggak. Dibilang busuk juga enggak. Pokoknya aneh lah. Dan wanginya itu nggak familiar. Saat itu, perasaan gak enak yang sedari tadi dia rasakan makin menjadi-jadi. Sementara dia juga semakin deket nih sama perempuan itu. Dan posisi si perempuan ini itu gak berubah. Masih tetap duduk kayak macem nunggu Mbak Ayu gitu. Wah, jujur saat itu Mbak Ayu kayak pengen lari aja saking takutnya. Tapi ya gimana? Kalau misalnya ternyata sosok itu manusia. Perempuan yang lagi sedih gitu. Kan gak sopan ya kalau tahu-tahu lari. Tapi ya gimana juga kalau ternyata dia bukan manusia. Wah, pokoknya lagi perang batin gitu. Mbak Ayu ini berani-beraniin lah buat terus maju dan melewati sosok itu. Dan begitu Mbak Ayu ini lewat di depan dia, si wangi aneh itu nyengat banget. Kayak emang sumber aromanya itu dari si cewek ini. Nyuwun sewu, bisik Mbak Ayu sambil terus melewati sosok itu. Ini semacam kata permisi ya. Nah, setelah itu Mbak Ayu pun mempercepat langkahnya. Tapi di detik itu juga dia sadar kalau sosok perempuan yang tadi duduk itu bangun dan mulai jalan ngikutin dia di belakang. Bukan main takutnya Mbak Ayu. Begitu sadar dia diikuti, Mbak Ayu makin mempercepat lagi langkahnya. Bahkan kali ini nyaris lari. Pokoknya dia udah panik, takut, keringet dingin, wah campur jadi satu. Dia benar-benar berharap sosok itu berhenti ngikutin dia. Tapi dugaannya salah. Karena dari ekor matanya, Mbak Ayu ini sadar kalau sosok itu masih ngikutin di belakang. Dan gak tahu kenapa suasana malam itu dingin banget, tapi gak ada angin. Dan yang biasanya ada 1-2 kendaraan lewat, ini tuh beneran sepi nyenyet. Blas, gak ada orang, gak ada motor atau mobil yang lewat. Kayak mendadak senyap gitu. Lalu tiba-tiba samar-samar Mbak Ayu sadar kalau sosok itu ketawa kecil. Wah, makin yakin nih Mbak Ayu kalau itu bukan manusia. Mbak Ayu yang udah pasrah ini pun makin panik lagi. Tapi masih mencoba lari. Untunglah dari kejauhan gerbang rusun mulai terlihat. Dan tepat di depan gerbang itu ada tukang kacang rebus yang masih mangkal.
Cepet-cepet Mbak Ayu lari ke sana. Dan begitu sampai di depan tukang kacang itu, Mbak Ayu kayak langsung jatuh bersimpuh saking lemesnya. Loh, Mbak, kenapa? Sampean sakit ah? Enggak Pak, saya itu dikejar siapa? Itu Pak. Ada apa tuh, Mbak? Kok sampean kayak takut gitu? Kata Pak penjual kacang sambil celingukan. Dengan sedikit ragu, Mbak Ayu pun menengok ke belakang, ke arah perempuan tadi. Tapi kosong. Di sana juga nggak ada apa-apa. Bahkan dari arah jalan, tampak beberapa motor berseliweran. Padahal tadi sepi banget. Loh, kemana perempuan tadi? Pikir Mbak Ayu. Mbak Ayu dan penjual kacang berpandangan. Mereka sama-sama bingung. Tapi ya sudahlah. Mbak Ayu lega akhirnya sampai di rusun. Gak lama setelah istirahat sebentar, Mbak Ayu pun membeli 2 bungkus kacang rebus untuk oleh-oleh di rumah. Karena siapa tahu aja anak-anak dan suaminya belum tidur. Setelah itu pelan-pelan dia jalan masuk menuju komplek rusun. Tepatnya menuju gedung 2. Nah, pas dia lagi jalan nih, pandangan matanya otomatis mengarah ke arah unit nomor 4 tempat tinggalnya. Dan kalian tahu apa yang dia lihat? Di balik jendela unit nomor 4 yang lampunya udah mati, Mbak Ayu ini jelas banget ngeliat ada sosok perempuan berambut panjang, berbaju merah, lagi ngeliatin dia dari atas. Wah, di situ Mbak Ayu kaget sekaget-kagetnya, karena dia yakin sosok itu sama persis dengan yang tadi dia lihat di trotoar. Wah, ada apa ini? Pikirnya. Sementara itu, Mbak Ayu tentu saja takut ya mau naik ke unitnya, mau nelpon suaminya juga gak punya pulsa. Wah, lagi bingung gitu, akhirnya dia mengetuk pintu salah satu kenalannya yang ada di lantai bawah. Kebetulan lampunya masih nyala, jadi kemungkinan penghuninya belum tidur. Assalamualaikum Bu, Bu Indah, Bu, panggilnya. Waalaikumsalam. Mbak Ayu, sini masuk. Malam amat, dari mana? Sambut ibu-ibu yang bernama Bu Indah. Aduh, maaf ya Bu Indah, saya ganggu malam-malam. Saya baru pulang kerja Bu, jawab Mbak Ayu sambil lagi-lagi ngelirik ke arah unitnya. Walah, tumben malam amat. Sini masuk dulu. Pucat amat sampean. Tanyanya lagi. Kok udah gak ada, batin Mbak Ayu. Jadi pas Mbak Ayu ini nengok ke arah rumahnya, sosok perempuan itu udah gak ada. Dan lagi lampu di dalam unit itu juga udah nyala. Padahal tadi mati. Apa aku tadi salah lihat ya? Batin Mbak Ayu. Jujur dia bingung banget. Sampean ini loh, kenapa? Ada apa tuh? Kata Bu Indah kepo sambil ngeliat ke arah yang Mbak Ayu lihat. Nggak apa-apa Bu Indah, ini loh saya mau ngasih kacang rebus, kata Mbak Ayu mengalihkan pembicaraan sambil mengulurkan sebungkus kacang rebus. Walah, repot-repot aja. Matur nuwun loh. Ucap Bu Indah. Sama-sama Bu, saya permisi dulu ya, mau langsung naik, pamitnya. Sini dulu sini. Saya ada cerita. Bisik Bu Indah. Mau gak mau, Mbak Ayu pun ikut duduk di kursi depan rumah Bu Indah. Saya bukannya mau nakut-nakutin ya Mbak, tapi tadi sore ada yang lihat si Reni di balkon unit Mbak Ayu. Bisiknya. Hah? Reni? Reni siapa Bu? Loh, Mbak Ayu ini gak tahu tah? Reni, anak yang dulu nempatin unit Mbak Ayu. Tapi dia meninggal gantung diri, hamil sama pacarnya, kata Bu Indah. Wah, mendengar cerita Bu Indah, Mbak Ayu ini kayak langsung nyambungin dengan sosok perempuan baju merah yang baru aja dia lihat. Ya ini sih cuma rumor ya Mbak Ayu ya. Kalau misalnya sampean sekeluarga nggak percaya juga monggo. Sampean kan juga pernah dengar kan sebenarnya nomor 4 itu wingit, ya kan? Ucapnya lagi. Mbak Ayu yang emang pernah mendengar desas-desus unitnya itu angker mulai percaya. Apalagi hari ini dia melihat sendiri sosok yang diduga sering disebut warga rusun.
Bu Indah, kalau boleh tahu, Mbak Reni itu meninggalnya di rusun saya? Oh enggak, Reni gantung diri di pohon belakang rusun itu loh. Pohonnya sih udah ditebang, tapi katanya dia masih di situ, deket pagar. Ucapnya lagi. Wah, bener dong. Tadi dia emang ngeliat sosok perempuan itu duduk di bawah pohon. Terus tahu-tahu udah ada di balik jendelanya. Kenapa? Mbak Ayu nggak percaya ya? Ya udah, nggak apa-apa Mbak. Saya juga nggak ada niat gimana-gimana kok. Daripada Mbak Ayu dengar dari orang-orang kan. Soalnya rame banget Mbak tadi sore. Bisiknya lagi. Lagi pula, udah banyak yang ditampakin si Reni itu di trotoar. Tanya Mukus. Kalau nggak salah, suaminya pernah diliatin. Ih, jarang ada yang berani lewat kalau udah maghrib. Mendengar itu, Mbak Ayu cuma diem aja. Dia bingung mau komen apa. Wes, gini aja Mbak. Misalnya nanti Mbak Ayu lewat belakang situ sore-sore apa malam, terus lihat ada perempuan baju merah, diemin aja, lewatin aja. Kalau bisa lari. Bisa dipastikan itu arwah Reni Mbak. Katanya lagi. Aduh, jujur saat itu Mbak Ayu takut banget, lemes juga. Karena dia yakin sosok yang tadi dia lihat itu beneran hantu yang dimaksud Bu Indah. Diam-diam Mbak Ayu pun melirik ke arah rumahnya lagi. Dan untungnya keadaan masih sama. Lampu rumahnya masih nyala. Dan bahkan kali ini ada suaminya yang tampaknya lagi nunggu kedatangannya. Gak lama Mbak Ayu pun pamit dan segera naik menuju unitnya. Tapi karena dia juga gak pengen suami dan anak-anaknya takut, Mbak Ayu memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang dia lihat malam itu. Beberapa waktu kemudian, sekitar 3 mingguan dari kejadian pertama itu, kejadian mengerikan kedua pun kembali mereka alami. Tapi kali ini bukan sama Mbak Ayu maupun suaminya, melainkan kedua anaknya, yaitu Rui dan Benny. Ceritanya waktu itu siang-siang, di mana keadaan di rumah memang hanya ada mereka berdua, karena kan Mbak Ayu sama suaminya lagi kerja. Dan seperti siang-siang biasanya, setelah makan siang, mereka tidur-tiduran di balkon unit mereka. Jadi balkonnya itu ditutup pakai teralis ya, bukan balkon-balkon yang terbuka gitu. Nah, di bagian lantai memang digelar semacam tikar yang biasa mereka pakai untuk main atau tidur-tiduran. Karena menurut mereka, di balkon itu tidak sepanas di dalam. Makanya mereka suka tuh ngabisin waktu di balkon. Nah, lagi main kayak biasanya, mereka berdua itu ngerasa ada suara-suara yang berasal dari dalam. Jelas itu bukan suara TV, karena mereka emang gak punya TV. Tapi suara itu mirip kayak ada anak kecil yang lagi kejar-kejaran sambil ketawa gitu. Awalnya mereka kira itu berasal dari depan, atau di bagian depan unit. Tapi setelah coba didengarkan lebih seksama, suaranya itu deket banget. Dan emang jelas banget juga, macem ada 2 anak yang lagi kejar-kejaran di dalam rumah. Masalahnya, pintu depan kan dikunci. Lagi pula, kalaupun ada teman mereka yang ngajakin main, biasanya ya mereka panggil-panggil dulu, bukan yang main lari aja di dalam rumah. Apalagi ini rumah orang. Dan karena penasaran, ngintiplah itu si Benny dari jendela yang emang ada di depannya. Dan pas dia lagi lihat ke dalam, Benny ini macam nge-freeze ngelihat pemandangan yang ada di dalam rumahnya sendiri. Kenapa? Karena di dalam sana ada 2 anak laki-laki botak seumuran dia lagi kejar-kejaran. Lari ke dapur, lari ke kamar, ke ruang tamu, pokoknya kejar-kejaran lah mereka itu. Masalahnya, selain Benny gak kenal siapa mereka, pas mereka lagi lari misal dari kamar ke dapur itu, mereka nembus apa aja yang mereka lewati, termasuk nembus lemari yang emang dipakai jadi pembatas ruangan. Terus pas mereka lari ke arah kamar mandi nih, yang emang pintunya ditutup, ya mereka nembus aja gitu. Wah, ngelihat itu, Benny yang ketakutan hanya bisa diem tapi air matanya netes. Jadi saking takutnya,
dia nangis tanpa bisa gerak atau tanpa bisa ngapa-ngapain. Sementara itu, si Rui yang ngeliat kakaknya nangis jadi ikutan kepo. Dia pun jadi ikut ngintip juga dan ngeliat apa yang kakaknya lihat. Tapi bersamaan dengan itu, kedua sosok bocah misterius itu kayak sadar kalau kelakuan mereka ketahuan. Jadi mereka berhenti lari, terus jalan ke arah kamar mandi. Terus ya nembus kamar mandi. Seremnya, sebelum itu salah satu dari sosok botak itu sempet nengok ke arah Rui. Wah, detik itu juga Rui nangis kejer sambil teriak-teriak, yang mana itu menggemparkan tetangga kanan kirinya. Dan setelah mengalami dua kejadian mengerikan itu, tentu saja keluarga Mbak Ayu memilih untuk pindah. Untunglah ada satu keluarga di gedung 3 yang juga pindah, sehingga mereka bisa menempati bekas unit mereka. Dan setelah mereka pindah, Mbak Ayu dan keluarganya tidak mengalami lagi hal-hal ganjil di rusun itu. Lalu, gimana nih nasib si unit 4 itu? Ya, masih angker konon. Dan para penghuninya juga keluar masuk. Kayak nggak ada yang betah tinggal di sana. Kalaupun ada yang sampai berbulan-bulan, itu ya karena mereka nggak punya pilihan lain aja. Begitu ada kesempatan, pasti mereka pindah. Sampai sekarang, keangkeran unit 4 itu udah menjadi semacam urban legend di kawasan rusun tersebut. Mbak Ayu juga masih menjadi salah satu penghuni rusun itu sekarang. Semoga Mbak Ayu sekeluarga selalu dilindungi ya. Amin. Mbak Ayu makasih banget ya kiriman ceritanya. Buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman serem juga, boleh banget dikirim ke alamat email ini. Ditunggu. Makasih banget buat yang udah dengerin, makasih banget juga buat yang udah subscribe. Maaf banget ya, aku belum bisa konsisten. Jadi buat kalian yang masih setia, makasih banget. Buat yang suka video ini, boleh di like. Sugeng dalu.